Jadi Nabi sederhana, ya. Nabi bilang pokoknya yang bikin beda antara kita dengan orang yang bukan Islam adalah as-shalah, kata Nabi, yaitu sholatnya. Waman tarokaha fakot kafaro. Maka siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafaro. Kafaro fi'il madhi, itu kata kerja lampau yang bermakna telah. Kafaro artinya telah kafir. Nah, cuman nanti para ulama, ya ulama fikih dan ulama bahasa, ya mereka ada sedikit diskusi atau debatable makna kafaro dalam hadis itu apa. Apakah bermakna dia telah keluar dari Islam, murtad begitu, ataukah bermakna itu kafir secara perilakunya saja. Ya perilakunya dia nggak sholat itu adalah perilakunya orang kafir, tapi secara akidah, secara keyakinan dia masih dikatakan muslim karena secara akidah atau keyakinan dia tidak pernah mengatakan dia keluar dari Islam, dia tidak pernah mengatakan tidak bertuhankan Allah, tapi karena faktor kemalasan dia tidak sholat. Nah insya Allah nanti kalau ada tambahan atau waktu ya kita akan bahas masalah itu secara khusus. Baik, kemudian apa sih arti sholat? Secara bahasa ad-du'a bi khair, yaitu doa kebaikan. Ya, doa dengan doa kebaikan. Kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim sodakotan. Ambillah dari mereka sedekah mereka. Sedekah di sini artinya zakat. Ayat ini lagi membicarakan tentang zakat. Ya, kadang zakat dalam Al-Quran disebut dengan istilah sodakoh. Ya tutohiruhum wa tuzakihim biha. Nah, dengan zakat itu mensucikan mereka dan juga membersihkan mereka. Ya, membersihkan apa namanya dirinya. Ya, sebagian ulama mengatakan membersihkan hartanya sekaligus. Walaupun untuk bagian membersihkan harta itu juga area debatable para ulama, yang dibersihkan oleh zakat itu hartanya atau dirinya. Ya, untuk dirinya si orangnya semua ulama sepakat. Tapi apakah membersihkan harta sekaligus? Nah, itu wilayah debatable para ulama. Kemudian wasolli alaihim, dan doakanlah mereka. Bukan bermakna dan sholatkanlah mereka. Tapi maksudnya dalam ayat ini wasolli alaihim, dan doakanlah orang yang bayar zakat. Maka dianjurkan, disunnahkan untuk para amil zakat ketika ada orang bayar zakat, jangan didiamkan, tapi doakan. Allah yang memerintahkan. Inna sholataka sakanul lahum. Karena doa kamu itu kepada orang yang bayar zakat itu membuat mereka tenang, membuat mereka sakinah. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini Bapak Ibu definisi secara lughah, etimologis atau bahasa. Kemudian definisi secara terminologis, secara fikihnya adalah yaitu aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir, yaitu perkataan, perbuatan yang dimulai, yang dibuka dengan takbir. Kemudian muhtatimatun bitaslim, ditutup dengan salam, bisyaraiti makhsusah, dengan syarat-syarat yang khusus. Ya, muslim, ya balik, ya mau laki mau perempuan begitu. Kemudian dia akil, akil berakal. Ya, lalu kemudian masuk bicara tentang rukun-rukunnya yang biasa dipelajari dalam kitab-kitab atau buku-buku fikih sholat. Ini definisi secara fikihnya atau terminologis. Kemudian di dalam sejarah, kapankah sholat diwajibkan? Prinsip dasarnya, sholat sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sholat dalam arti yang 5 waktu itu baru ada atau diperintahkan di masa Isra Mi'raj. Tapi semata-mata sholatnya dia sudah ada bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam istilah usul fikih itu namanya syar'u man qablana, yaitu syariat ya manusia atau generasi atau nabi sebelum nabi kita alaihi salatu wassalam. Bukan hanya sholat, seperti haji, zakat, sebenarnya ini sudah ada di masa lalu, tapi untuk juklak juknisnya, ya rincian-rinciannya seperti apa, itu berbeda dengan zakat di zaman Islam, berbeda dengan sholat di zaman Islam, berbeda dengan haji di zaman Islam. Baik, kita lihat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholah, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar roki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku.
Jamaah sekalian, ayat ini sedang khitab itu arah pembicaraannya, ya objeknya ini bukan untuk para sahabat Nabi, kaum muslimin bukan. Jadi ayat ini lagi membicarakan perintah Allah kepada Bani Israel waktu di zaman Nabi Musa dulu. Nah ini menunjukkan bahwa sholat, zakat udah ada di masa lalu. Ya karena emang pada prinsipnya seluruh nabi itu secara syariat globalnya itu sama. Hal ini langsung Nabi terangkan sendiri dalam hadis Imam Bukhari, innal anbiya'a ikhwatun li'alat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid, kata Nabi. Sesungguhnya para nabi itu semuanya bersaudara dan dinuhum wahid, dan agama mereka itu sama. Nah, ini menunjukkan wajar terjadi ketersinambungan syariat. Maka saya katakan tadi, sholat ini hakikatnya bukan hanya di zaman kita saja, zaman sebelum Nabi Muhammad pun juga sudah ada. Baik. Kemudian secara khusus di zaman Islam itu di peristiwa Isra Mi'raj. Ini sudah insya Allah sudah familiar, sejak kita kecil pun kita sudah diajarkan tentang kewajiban sholat itu ketika Rasul sedang Isra Mi'raj. Sehingga ini menjadi karakter ibadah yang sangat luar biasa, karena haji, zakat, dan ibadah yang lain itu ketika Rasul ada di muka bumi. Tetapi Isra Mi'raj diperintahkan ketika salat diperintahkan ketika Rasul sedang Mi'raj, ya ketika perjalanan ke Sidratul Muntaha. Nah, ini menunjukkan memang keistimewaan yang tersendiri salat dibanding ibadah yang lainnya. Baik, kita lihat di sini Anas bin Malik, salah satu sahabat Nabi dan dia sekaligus pelayan di rumah Rasulullah radhiyallahu an. Anas bin Malik, ya beliau berkata, furidat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi salawatu khamsin. Dahulu ketika Rasul ya diwajibkan salat, itu kejadiannya di malam Isra Mi'raj sebanyak 50 kali, bukan hanya 50 rakaat ya, tapi 50 kali salat. Tsumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan. Lalu kemudian dikurangi oleh Allah Azza wa Jalla hingga menjadi 5 kali saja. Tsumma nudiya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad pun alaihi salatu wassalam dipanggil, diseru. Ya Muhammad, wahai Muhammad, duhai Muhammad, innahu la yubaddil al-qawlu ladayya wa inna laka bihadhihi khamsin. Sesungguhnya perkataan itu, maksudnya yang 5 kali itu udah nggak diganti lagi, udah cukup. Dan dengan 5 kali sholat ini sama seperti 50 kali sholat. Jadi nilai kita nih 5 kali sholat dalam sehari itu setara dengan 50 kali sholat yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Maka ini menunjukkan betapa umat Islam atau umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu mendapatkan keringanan dan sekaligus keistimewaan yang luar biasa dibanding umat-umat sebelumnya. Baik, ini sedikit sejarahnya. Nah, tambahan informasi, biasanya kalau dengar Isra Mi'raj, kita udah kebayang bulan Rajab gitu kan. Sebenarnya tidak ada kesepakatan antara ahli hadis, kemudian peneliti sejarah, kapankah Isra Mi'raj terjadinya. Isra Mi'raj terjadi, iya, di Al-Quran diceritakan, bahkan menjadi surat khusus Al-Isra. Ya, di dalam hadis Nabi juga banyak ceritanya. Tapi tentang hari haknya kapan, itu tidak ada final di kajian para ulama kita. Ada yang mengatakan 27 Rajab, ada yang mengatakan di awalnya, ada yang mengatakan tanggal 25, dan macam-macam. Ya, kenapa bisa kok tidak sepakat dalam masalah tanggal? Karena budaya mencatat peristiwa itu di masa dulu itu belum menjadi budaya yang biasa. Jangankan di zaman dulu, zaman kita aja, kalau kakek nenek kita masih ada, lalu kita tanya ke mereka, kakek nenek lahir kapan? Mungkin jawaban mereka bukan tanggal, tapi peristiwa. Oh, kakek lahir dulu rel kereta di Depok belum ada. Jadi jawabannya bukan tanggal, tapi patokan dari rel kereta. Makanya kalau kita nanya, kapankah Rasul lahir? Semua sepakat, tahun gajah. Sebuah peristiwa, tahun gajah. Tetapi kalau ditanya tanggal persisnya, tanggal berapa? Ya 12 Rabiul Awal misalnya, itu pun terjadi perbedaan pandangan para sejarawan. Tahun persisnya tahun berapa?
apakah 570, apakah 571, sama terjadi perbedaan. Tetapi ketika dikatakan peristiwa tahun gajah, mereka semua sepakat. Nah, sama Isra Mi'raj pun juga demikian. Wa qad ruwiya annahu fi syahri Rajab hawadithun azimah wa lam yasih syai'un min dzalik. Ya, diriwayatkan bahwa di bulan Rajab banyak terjadi peristiwa besar tapi tidak ada satu pun yang sahih. Kemudian anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya faruya anna Nabi alaihi salatu wasallam diriwayatkan bahwa Nabi ya wulida fi awali lailati minhu, ya katanya Rasul dilahirkan di malam pertama bulan Rajab. Coba, ini udah beda. Ya, biasanya kan kita kan memahami Rasul lahir 12 Rabiul Awal ya. Ini ternyata malam pertama bulan Rajab katanya lahirnya. Wa annahu bu'itsa fi sabi wal ishrin minhu. Ya, ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad diutus sebagai seorang rasul itu di malam ke-27 Rajab. Nah, ini juga bertabrakan dengan umumnya sejarah yang kita pahami. Karena kita memahami Rasul diangkat menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad, itu kan ketika surat pertama turun. Ayat pertama turun. Dan kapankah ayat pertama turun? Ketika bulan Ramadan, bukan di bulan Rajab. Dan seterusnya ya. Ini termasuk juga yang 27 Rajab, ini pun juga tidak dikatakan tidak sahih. Tapi yang jelas di dunia Islam secara umum yang paling masyhur memang 27 Rajab, itu yang paling masyhur. Dan yang paling penting dalam sejarah adalah bukan mencatat tanggal tetapi pada pelajaran peristiwanya. Baik, kemudian Bapak Ibu kita masuk pada apa kedudukan, apa keistimewaan sholat di dalam Islam. Yang jelas sholat adalah rukun Islam, tiangnya agama. Ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam dibangun atas 5 hal. Ya, pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Ya, ini insyaallah hal yang sangat aksiomatik ya di dalam Islam, kita udah paham banget ya tanpa harus dijelaskan bertele-tele, insyaallah kita sudah paham. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, Rasul Amri al-Islam, pokoknya urusan, ya, intisarinya urusan adalah Islam. Wa amuduhu as-sholah, dan tiang-tiangnya adalah sholat. Wa dzarwatu sinamihi al-jihad fisabilillah. Adapun puncaknya, pelindungnya, punuknya adalah jihad. Jadi ibarat rumah yang paling prinsip, paling dasar keislaman. Tiang-tiangnya adalah sholat, dan yang namanya rumah kan butuh pelindung, atapnya, gentengnya, itu adalah jihad fisabilillah. Baik, ya, semua hadis ini yang saya sampaikan di sini statusnya sahih atau authentic text begitu. Kemudian tentang keutamaan selanjutnya, dia adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Tadi udah kita sebut hadisnya ya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali diperiksa, yang pertama kali diaudit dari ibadah seorang hamba adalah yaitu sholatnya. Fa'in soluhat, kalau sholatnya bagus, sholatnya benar, sholatnya sempurna, faqad aflah wa anjah, maka dia telah menang, telah beruntung dan selamat. Menang maksudnya ke surga, selamat maksudnya dari api neraka. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ya, Allah berfirman, siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah para pemenang. Maka ketika disebut aflah, menang, beruntung, maksudnya surga. Disebut anjah, selamat, sukses, maksudnya dia selamat dari api neraka. Kemudian wa in fasadat, jika sholatnya buruk, sholatnya jelek, ya maka faqad khaba wa khasira, maka dia telah merugi, ya dia telah menyesal, ya, dan dia juga akan mengalami ya keburukan. Tapi jamaah sekalian, ini hadis ya Imam Tirmidzi dan kata beliau sanadnya hasan. Dalam hadis yang lain, yang kedua ini relatif lebih terkenal hadis ini ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah fa in salahat salaha lahu sa'iru amalihi. Nah, yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat adalah sholat. Jika bagus sholatnya, maka bagus juga ke semua amalnya. Jadi sholatnya itu seakan-akan mengkatrol. Ya, sholat yang bagus seakan-akan mengkatrol kekurangan-kekurangan yang lainnya. Ya, sebagai jabron. Jabron itu penambal kekurangan yang lainnya oleh sholatnya. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau seandainya sholatnya jelek, maka ini bisa membuat jelek
ibadah yang lainnya. Maka jamaah sekalian, itulah kenapa hampir boleh dikatakan di seluruh kajian, di seluruh taklim sejak ulama dulu hingga sampai sekarang, pasti ada pembahasan bab sholat. Dan kadang bab sholat itu memakan waktu paling panjang. Tahun 2019 saya nyusun buku, tebelnya 1088 halaman, sudah terbit sejak tahun 2019 atau 2018. Itu yang paling banyak yang saya bahas adalah tentang sholat. Kenapa? Karena memang itulah pertanyaan. Itu buku tanya jawab ya. Jadi buku tanya jawab secara WA atau di Telegram atau zamannya SMS dulu itu masih saya kumpulkan. Ya kemudian saya buat tulisannya. Dan paling banyak dari semua yang bertanya adalah masalah sholat. Walaupun kadang berulang-ulang, tapi itulah kebutuhan masyarakat kita, selalu ingin tahu bagian yang selalu berulang-ulang ditanyakan. Apalagi tipe masyarakat kita itu tipe masyarakat apa ya, fikih. Ya, saya pernah diminta untuk menceritakan sejarah berdirinya negara Israel dalam sebuah taklim gitu. Selesai materi, begitu tanya jawab, yang ditanyakan tentang masalah akekah. Ini kan nggak nyambung antara tema dengan pertanyaan. Tapi saya maklum, karena memang begitulah tipe masyarakat kita, ya masyarakat Indonesia itu masyarakat fikih kalau taklim. Baik, ini dua hadis ini menjadi bukti betapa sholat seseorang itu sangat mempengaruhi, sangat menentukan bagaimana nasib dia di akhirat nanti. Namun demikian jamaah sekalian, perlu kita ingat bahwa dalam Islam itu ada yang namanya tawazun. Tawazun itu artinya keseimbangan. Ya, walaupun ada orang yang sholatnya luar biasa, bagus, tapi saat yang bersamaan, ya dia begitu buruk akhlaknya. Maka kata para ulama, ini belum tentu ya sholatnya bisa mengkontrol sebagaimana yang disebut dalam hadis ini. Karena ternyata maksud dari sholat itu membuat yang lain bagus, itu konteksnya jika yang lain itu adalah ya hal-hal yang sifatnya memang sudah wajib dan dia sudah lakukan, hanya saja kehilangan kesempurnaan saja. Jadi saya ulangi, ya posisi sholat sebagai pengkatrol yang lain itu konteksnya jika hal-hal yang lain yang dia lakukan, yang wajib-wajib, tapi yang dia lakukan itu tidak sempurna. Jadi sebagai penambal kesempurnaan. Bukan masalah menutup keburukan atau kejahatan. Kalau kejahatan itu tidak cukup dengan hilang dengan sholat. Kejahatan dia hilang dengan taubat nasuha. Contoh, mohon maaf, ketika ada orang yang merugikan negara dengan melakukan korupsi. Nggak cukup dia dengan sholat 5 waktu menghilangkan dosa korupsinya. Nggak sekedar dia doa di malam hari, ya Allah saya korupsi segala macam. Tapi gimana? Kembalikan harta itu. Karena ada hak manusia yang dia zolimi. Bukan hak 1-2 orang, malah hak ratusan atau jutaan orang. Kalau dia korupsinya sangat besar. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki bercerita. Ini tentang seorang wanita. Ya Rasulullah, ya ada seorang wanita ya yuzkaru bikasrati sholah. Ada seorang wanita yang sholatnya sangat rajin. Ya sholatnya luar biasa. Wa sodakoh, dan sedekahnya juga luar biasa. Ya wa saumiha, dan puasanya juga luar biasa. Tetapi ini wanita walakin ya lam yu'man laha jarah. Ya tetangganya itu nggak aman dari dia. Jadi mulutnya itu bocor lah begitu. Dia sholatnya bagus, sedekahnya oke, puasanya oke juga, tapi la yu'man minha jarah. Ya tetangganya nggak aman dari mulutnya. Apa jawaban Rasulullah? Hiya finnar. Itu perempuan di neraka. Lalu si laki-laki nanya lagi, inna fulana, ada perempuan yang lain, yuzkaru bikillati sholatiha. Sholatnya biasa saja. Biasa dalam arti secara jumlah, nggak sehebat yang tadi. Tapi yang penting yang wajib udah tercover sama dia, walaupun sama yang sunnah banyakkan yang pertama gitu. Wa sodakotiha, sedekah yang kedua ini juga biasa aja. Wa siyamiha, puasanya juga biasa saja. Walakin tetapi si perempuan yang kedua ini ya tidak pernah mengganggu tetangganya, mulutnya aman. Ya lam tu'dhi jiranaha bilisaniha,
mulutnya itu nggak ganggu jiron. Jiron itu tetangga, ya, negeri jiran, negeri tetangga. Nah itu kata Rasulullah, hiya fil jannah, dia di surga. Nah, baik, apa rahasianya kok bisa kayak begitu? Imam Ibnu Qayyim mengatakan karena si wanita ini telah kehilangan keseimbangan, tawazun tadi. Ya hablum minallahnya luar biasa, tapi hablum minanasnya dia negatif. Sementara yang kedua, hablum minallahnya biasa, tapi nggak sampai kurang, karena kewajiban sudah dia jalankan. Tapi yang hablum minanasnya dia luar biasa. Maka sekali ulangi, makna dari hadis ini, jika bagus maka bisa bagus yang lain, jika jelek bisa jelek yang lain. Ini konteksnya adalah yaitu menambal kesempurnaan, bukan untuk menutupi yang buruk sehingga berubah menjadi baik. Tidak, keburukan harus ditutup dengan taubat, enggak semata-mata sholat. Demikian penjelasan para ulama di kitab syarah-syarah mereka. Baik, ini contoh ya. Imam Son'ani, ya, beliau rahimahullah mengatakan, beliau hidup kurang lebih 2 atau 3 abad yang lalu. Ya, kata beliau, bi annahu la yasluhu lahu amalun wa yuqbal illa ma islahihi salatuhu. Bahwasanya orang ini ya tidaklah amal menjadi baik bagi dia dan diterima kecuali dengan bagusnya salat. Ya, jika tidak bagus, ya illa fa kullu amal, maka amal-amal dia yang lain itu, ini yang tadi, ya amal dia yang lain itu, jika sholatnya nggak bagus, walaupun atqanahu, dia melakukannya secara profesional. Itqon itu artinya bagus, profesional. Mardud, tertolak. Fasidun, dan rusak. Ya, kenapa? Walaupun dia haji tapi nggak sholat, percuma. Walaupun dia puasa tapi nggak sholat, kan banyak yang kayak gitu. Ya, puasa oke, tapi sholat enggak. Ya ini dianggap percuma. Ya, apalagi walaupun dia ikut jihad, ya sampai berdarah-darah, tapi dia nggak pernah sholat. Ya terlepas dari ya orang ini tetap dikatakan muslim menurut mayoritas ulama, maka manakah yang paling dominan antara amal soleh dan kesalahannya itu? Maka orang ini kalau istilah para ulama itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak kuasanya Allah. Apakah Allah akan ya langsung memasukkan dia ke dalam surga? Karena walaupun dia tidak sholat, dia tidak ada satupun perilaku yang membuatnya keluar dari Islam. Dia masih dianggap muslim, sekali lagi masih dianggap muslim oleh mayoritas ulama. Ya, karena dia masih mengakui sholat itu wajib, tapi karena faktor malas atau apa dia nggak sholat. Nah, orang ini tahta masyiatillah, di bawah kuasa kehendak Allah. Apakah Allah akan memasukkan ke dalam surga sesuai dengan rahmat rahimnya yang luas, karena dia masih ada tauhid, ataukah dia disiksa dulu sesuai dengan kadar dosanya di bawah naungan keadilan Allah, kemudian setelah itu dia akan dimasukkan ke surga. Dalam hadis Imam Abu Daud diceritakan, di surga nanti ada sekelompok manusia yang bernama Jahannamiyun. Jahannamiyun artinya alumni neraka Jahannam. Ya, alumni neraka Jahannam. Jadi mantan-mantan neraka Jahannam, ya karena mereka masih ada iman, sehingga nggak ada ceritanya orang yang beriman itu neraka abadi, tidak ada. Nah, mereka pun akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Inilah istilahnya tahta masyiatillah. Orang-orang yang mukmin tapi di dunia penuh dengan maksiat, selama maksiat itu nggak sampai kekafiran, nggak sampai membuat dia keluar dari Islam, maka dia istilahnya tahta masyiatillah. Dia di bawah kehendaknya Allah. Tadi ya, apakah Allah akan siksa dulu sesuai dengan kadar dosanya, ataukah langsung dimasukkan ke surga karena rahmat rahim Allah yang luas dan sempurna. Baik. Kemudian At-Tibi berkata, ya, bahwa bagusnya sesuatu tergantung keistiqomahan dan kesempurnaannya. Dan kerusakan adalah lawan dari hal itu. Ini karena kedudukan sholat bagaikan hati di tubuh manusia. Jika baik, maka yang lain juga baik. Jika rusak, maka yang lain juga ikut rusak. Nah, jadi menurut para ulama, maksud dari rusak adalah yaitu ketika sholat tersebut bukan hanya rusak dalam arti kurang sempurna, tapi memang mereka tidak melakukan. Ya, sholatnya jika mampu, orang kan haji jika mampu, ini sholat jika mampu.
subuh sholat, zuhur kalau sempet, asar kalau nggak sempet ya gimana lagi kata dia. Akhirnya sehari sholat cuma 2 kali, ya sehingga dia termasuk kategori yang tahawunan. Tahunan tuh nggak gampang-gampangin masalah sholat. Nah seperti ini gimana? Maka dia kembali ke tadi, walaupun ini bisa merusak amal yang lainnya, selama itu bukan kategori, mohon maaf, kekafiran atau memurtadkan dia, maka selama itu pula dia dinilai sebagai seorang muslim menurut 3 mazhab fikih. Syafi'i, Hanafi, Maliki, mereka mengatakan si muslim ini tetap muslim walaupun dia nggak sholat. Sementara Hambali yang paling keras di antara yang lain, beliau mengatakan ini orang sudah bukan Islam lagi. Walaupun dia tidak sholatnya karena malas, bukan karena mengingkari. Karena ada orang nggak sholat karena mengingkari. Wah, bagi saya mau sholat nggak wajib. Wah, wajib dong bang. Iya, zaman dulu wajib. Zaman sekarang kan udah pada repot. Allah juga maklumin udah nggak sholat. Ya, nah yang kayak gini dia mengingkari. Maka ini semua ulama sepakat dari zaman ke zaman di semua mazhab bahwa orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka dia telah tereksitasi dari Islam. Ya, sudah teranulir keislamannya. Baik. Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah. Ya, beliau mengatakan wali sholati fil Islam manzilah la ta'diluha ya manzilata ayah ibadah ukhra. Dalam Islam, sholat memiliki kedudukan istimewa yang kedudukannya tidak ada yang sebanding, setara dengan ibadah lainnya. Ya, fahiyya imaduddin alladzi la yakum illa bihi. Ya, sholat adalah tiang agama di mana agama tidak akan tegak tanpanya. Bahkan jamaah sekalian Bapak Ibu, sampai-sampai Imam Syafi'i bilang begini, jika ada sebuah kampung, sebuah negeri yang katanya muslim, tapi di kampung itu tidak tegak sholat berjamaah, nggak ada satupun masjid ngadain sholat berjamaah, yang nggak ada azan yang berkumandang, maka itu kampung boleh diperangi oleh waliul amr. Waliul amr itu pemimpin kaum muslimin. Ini konteksnya zaman ketika sebuah negeri, sebuah daerah dikuasai oleh kaum muslimin dan syariat Islam berlaku. Itu saking tegasnya Imam Syafi'i. Oh, bagaimana kemarin tuh kita nggak ada yang berjamaah tuh di masjid. Nah, itu lain kasus tuh pandemi. Ya, karena pandemi maka itu ada apa istilahnya, ada uzur syar'i, ada rukhsah yang membuat hal itu dimaafkan. Taib. Kemudian kita masuk ini ulama kontemporer, ulama zaman ini. Seingat saya Syekh Abdullah Al-Qadri Al-Ahdal ini pernah datang ke Depok ya, bahkan pernah ceramah di Hotel Bumi Wiyata tahun 2002 atau 2003. Ya, beliau mengatakan, ammal hukmu ala man ankara ruknan min arkanil iman au min arkanil Islam falaysa bi khawfi ala sigari talabatil ilmi annahu yakun murtaddan. Hukum orang yang mengingkari salah satu rukun di antara rukun iman atau salah satu rukun di antara rukun Islam, contohnya sholat, ya mengingkari, ya maka tidak samar lagi bagi para penuntut ilmu, ya apalagi ulamanya, ya annahu yakun murtaddan, maka orang itu telah murtad. Idza kana minal muslimin, jika memang si pelakunya sebelumnya dia muslim. Bal bahkan ya inna man angkara hukman min ahkamil Islam makluman min ad-din bid-darurah. Orang yang mengingkari sesuatu yang aksiomatik di dalam Islam walaupun bukan rukun, apa contohnya aksiomatik tapi bukan rukun? Seperti misalnya kewajiban berbakti sama orang tua. Orang udah paham itu wajib. Ya, kebalikannya, haramnya homer, minuman keras, haramnya judi, haramnya membunuh, haramnya zina, semua telah sepakat hal ini, ya, sesuatu yang udah pasti dalam agama. Nah, ceritanya hal-hal ini diingkari hukumnya. Ya, keharaman judi, keharaman mabuk, keharaman zina, keharaman membunuh, diingkari keharamannya atau diubah menjadi halal hukumnya. Ya, maka yang seperti ini fa innahu yakun murtad, dan ini juga terkategorikan murtad. Maka fa kaifa biman ankara ruknan min arkanil iman wal Islam. Maka apalagi yang diingkari adalah jika sampai taraf rukun iman, rukun Islam. Misal tadi sholat. Nah, ini menunjukkan betapa luar biasanya posisi sholat, ya, bersama ibadah-ibadah yang lain. Kemudian kita masuk pada keutamaan atau benefit yang akan diberikan kepada orang-orang yang sholat. Tadi dibuka di acara kita, ya dibaca surat Al-Ankabut ayat 45.
Ini saya nggak ngambil semua, hanya beberapa konten tentang keutamaan ya, nggak semua kita angkat. Misalnya Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah keji dan mungkar. Barangkali ada pertanyaan gini, katanya sholat itu mencegah keji dan mungkar. Tapi kenyataannya banyak orang ke masjid ketika sholat, berangkat pakai sendal jepit, pulang pakai kerfil. Ya, ambil yang baik, buang yang buruk katanya. Jadi berangkat pakai sendal jepit, pulangnya lebih bagus, alias mencuri. Atau sholatnya rajin, tapi mohon maaf, ya korupsi juga. Kadang sering banget umroh, ternyata umrohnya dalam rangka ya tanda petik menghapuskan dosa dia di kantor dan seterusnya. Berarti apakah sholat ini jadi tidak mencegah keji dan mungkar? Bapak Ibu sekalian, jadi secara normatif yang namanya sholat itu secara teorinya, rumusnya dia mencegah keji dan mungkar. Namun secara kenyataan banyak orang yang sholat kok nggak mencegah keji dan mungkar yang dia lakukan ya. Berarti yang salah bukan rumus, tapi yang salah si musollinya, orang yang sholatnya. Ada apa itu? Mungkin dia sholatnya sekedar untuk gugur kewajiban, yang penting gue udah sholat. Atau sholatnya sekedar untuk kelihatan sama orang bahwa dia ahlus sholat, orang yang rajin sholat. Lagi pula, di ayat ini kalau kita bicara tafsir secara bahasa, Allah menggunakan kata perintah wa aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Jadi bukan menggunakan misalnya if'alus sholat, lakukanlah sholat, atau ikmalus sholat, ya jalankan sholat. Tapi yang Allah sebut dengan wa aqimis sholat. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya kalau aqimis sholat adalah bukan hanya menegakkan sholatnya, tapi juga menegakkan nilai-nilai, hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran, dan konsekuensi dari sholat. Itu perbedaannya. Sementara kalau if'alus sholat atau jalankanlah sholat, praktekkanlah sholat, maka ya sekedar jalankan. Tidak ada konsekuensi, tidak ada tuntutan setelah itu apa. Berbeda dengan kalimat akimis sholat. Ini jamaah sekalian yang perlu kita perhatikan secara tafsir, yang Allah katakan yang akimis sholat itulah yang mampu mencegah keji dan mungkar. Berarti ketika ada orang sholat masih mungkar juga, berarti yang dia lakukan belum akimis sholat. Dia baru sekedar if'alus sholat, lakukan sholat, alias gugur kewajiban. Baik, ini secara bahasa dan tafsir kayak begitu. Kemudian, wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah itu ibadah yang paling besar. Maksudnya sholat. Ya. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah Maha tahu apa yang kamu perbuat. Baik, kemudian kita ambil dari hadis. Dari Quran sangat banyak. Ya, kita hanya ngangkat satu yang paling paling umum, paling familiar, Ankabut ayat 45 tadi ya. Dalam hadis cukup panjang dari Imam Bukhari, ya, datang seorang laki-laki, ja'a rojulun, datang seorang laki-laki, ila Rasulillah alaihi salatu wasalam, ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahli Najd, ya dia penduduk Najd, ya sekitar Mekah Madinah begitu. Sairu roksi, ya rambutnya itu bentuknya seperti anggur kering, apa istilahnya tuh, kismis ya, rambutnya seperti kismis yang begitulah, nempel-nempel begitu. Yusma'u duya sautih, ya wala yufqahu ma yakul. Suaranya kedengeran tapi ya begitu, samar-samar sehingga nggak bisa dimengerti. Hatta dana, akhirnya si laki-laki itu pun mendekat. Nah, ketika mendekat baru kedengeran. Fa'idha huwa yas'alu anil Islam. Begitu mendekat, si laki-laki tadi, dia nanya-nanya ke Rasulullah, konsultasi tentang apa itu Islam. Faqala Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka Nabi pun mengajarkan dia, ngasih tahu, ya khamsu salawatin fil yaum wa laylah, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi Rasul nggak nyebut yang sunnah nih, yang wajib. Faqal, ya lalu si laki-laki tadi nanya lagi, hal alayya ghairuha, ada nggak kewajiban yang lain selain yang 5? Ya, sholat selain yang 5 ada lagi nggak? Nah, Nabi jawab, la illa anta tawa'a, nggak ada kecuali kalau kamu mau yang sunnah. Jadi yang sunnah yang selain 5, itu pun kalau kamu mau gitu.
Nah, lalu Rasulullah bersabda lagi, wasiyamu Ramadan. Kemudian puasa Ramadan. Nah, itu yang wajib. Lalu si laki-laki tadi nanya lagi, hal alayya ghairu? Ada nggak kewajiban lain selain itu? Selain yang puasa Ramadan? Nah, kata Nabi, tidak ada. Illa anta tawwa'a. Kecuali yang puasa sunnah. Ya, itu pun juga kalau ya Anda mau. Kemudian dia pun Rasul pun menambahkan tentang zakat. Ya, lalu dia nanya lagi, hal alayya ghairuha? Ada nggak selain zakat? Sedekah selain zakat? Nabi bilang la illa an tatawwa, kecuali yang sunnah-sunnah. Yang sunnah-sunnah silahkan. Lagi-lagi ya dia pun juga si laki-laki tadi ya saya nggak nambah. Lam azid lahu syai'a. Dalam hadis lain begitu. Saya tidak akan menambah yang lain. Cukup yang wajib-wajib saja. Maka akhirnya fa'adbaro rajul wa huwa yaqul, ya wallahi la azid ala hadza wala ankus. Lalu si laki-laki tadi pun membelakangi Rasulullah, jadi langsung mau pulang ya. Lalu dia pun berkata, ya demi Allah saya nggak akan nambah-nambah dan nggak akan murang-murang. Jadi pas-pasan gitu, sholat ya 5 waktu, puasa Ramadan sama zakat. Jadi yang sunnah-sunnah enggak, tapi yang wajib pun dia ngusahain semuanya. Nah, apa jawaban Rasulullah? Aflaha in sodako. Dia telah beruntung kalau dia jujur. Ya, dalam hadis lain, ya siapa di antara kamu yang ingin lihat ahli surga, maka lihatlah pada orang itu. Nah, ini oleh para ulama dikasih penjelasan seperti Imam Ibnu Hajar. Hadis ini menunjukkan bahwa jalan ke surga itu sebenarnya mudah. Dengan melakukan hal-hal yang wajib, ya itu sudah jaminan surga bagi si pelakunya. Seperti tadi sholat kan kita udah biasa. Ya, kemudian saum Ramadan hakikatnya kan mindahin jemakan aja, dan kita sudah melakukan sejak kita ABG gitu, udah biasa juga. Ya, kemudian zakat dalam Islam jika nisab, kalau hartanya ada, jika grade minimal harta zakat nisab istilahnya itu sudah masuk. Kalau belum kan nggak wajib. Nah, haji jika mampu, syahadat kita nggak usah syahadat ulang karena kita dilahirkan dalam keadaan muslim, dibesarkan di keluarga muslim. Artinya untuk ke surga itu udah tercover sebenarnya dalam kehidupan kita. Sementara ke neraka itu lebih berat, lebih mahal. Judi butuh modal, mabok butuh modal, korupsi hukumannya berat, belum bikin malu, belum hukumannya, ya apalagi zina dan seterusnya. Jadi jalan ke neraka itu lebih berat, lebih susah, lebih mengerikan, lebih berpotensi menimbulkan penyakit dibanding ke surga. Tapi ternyata ke surga yang murah meriah, yang mudah, ya kok peminatnya lebih sedikit dibanding yang ke neraka tadi. Ya itulah kondisi manusia. Baik jemaah sekalian, ini tentang keutamaan salah satu keutamaan sholat, dia menjadi sebab surganya seorang manusia. Dan dalam Quran juga dikatakan masalakakum fi saqor qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk neraka Sakor? Mereka menjawab, ya kami dulu di dunia tidak melakukan sholat. Ini bahaya buat mereka yang meninggalkan sholat seperti itu. Baik, kemudian macam-macam hukum sholat. Punten Pak Ustadz, mungkin 5 menit lagi Pak Ustadz. Nanti Baik. kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, insya Allah. Ya, pertama fardu ain. Seperti sholat 5 waktu. Ini fardu ain, jelas. Atau sholat yang dinazarkan. Maka itu pun juga menjadi fardu ain. Ya, jika saya ini, maka saya akan nazar sholat tahajud sekian rakaat. Maka jadi wajib tuh. Ya, tahajud yang tadinya sunnah menjadi wajib. Yang kedua, fardu kifayah. Seperti sholat jenazah. Itu kewajiban yang sudah tercover oleh sebagian orang, maka yang lain ya sudah cukup, nggak perlu melakukan lagi. Ya, sholat sunnah seperti rawatib yang mengiringi sholat wajib, duha, isyraq. Isyraq itu kita tahu yaitu ya kira-kira 15 menit atau 10 menit setelah munculnya matahari yang didahului oleh sholat subuh berjamaah, kemudian kita berzikir sampai terbitnya matahari. Kemudian tahajud, nah tahajud ini nggak harus wajib tidur, tapi lebih afdol tidur dulu memang, tapi nggak harus disyaratkan tidur dulu. Istisqa, ya sholat sunnah minta hujan, sholat witir, ya sholat witir minimal 1 rakaat seperti yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nabi pun juga membolehkan 1 rakaat. Ya kemudian yang jelas witir itu ganjil, ya sesuai dengan namanya, istikharah.
minta petunjuk, sunnah, taubat, tahiyatul masjid, dan seterusnya. Nah, Abu Hanifah mengatakan witir adalah wajib, namun hal ini dikomentari oleh para ulama seperti Syekh Sabiq, wa madzhaba ilaihi Abu Hanifah min wujubil witri fa madhhabu dhaif. Itu pendapat yang lemah yang mengatakan witir adalah wajib. Qala Ibnu Munzir la a'lamu ahadan wafaqa Abu Hanifah fi hadza. Ya, aku tidak ketahui adanya seorang pun yang setuju dengan pendapatnya Abu Hanifah dalam masalah kewajiban witir. Namun demikian, witir sangat-sangat oleh Nabi enggak ditinggalkan. Ketika Nabi safar atau musafir pun, ada dua sholat sunnah yang Nabi enggak tinggalin. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh, sama witir. Untuk rawatib, Rasul kadang meninggalkan kalau lagi safar. Ya, kalau lagi musafir gitu ya, Rasul meninggalkan. Tapi untuk 2 rakaat sebelum subuh sama sholat witir, Rasulullah walaupun safar tetap tidak meninggalkan. Itu saking pentingnya. Baik. Ya, kemudian sholat 2 hari raya, ya, walaupun sebagian ulama mengatakan itu adalah fardu kifayah, ada juga yang mengatakan fardu ain. Tapi yang jelas, yang Rasul katakan tadi, yang wajib hanyalah 5, yang dialog dengan orang laki-laki tadi. Baik, yang meninggalkan sholat wajib, ya tidak sholat mengingkari. Ini sudah kita angkat tadi sedikit, bahwa orang yang tidak sholat mengingkari, maka para ulama sepakat dia telah keluar dari Islam. Oh, bagi saya sholat nggak wajib, dia bukan rukun Islam. Nah, berarti dia telah mengubah tatanan dalam Islam. Nah, ada orang yang nggak sholat karena ya malas. Maka pendapat pertama mengatakan dia masih muslim, fasik, namun dosa besar. Ini pendapat mayoritas ulama. Adapun yang lain mengatakan pendapat minoritas, dia sudah bukan Islam juga. Ya, itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan para ahli hadis. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak sholat bukan karena tadi, tapi karena ketiduran, ya tidur jam 10 pagi, terus bangun jam 10 malam, entah itu tidur atau mati suri itu, ya jam 10 pagi bangun jam 10 malam, sehingga zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, bangun di isya, 3 waktu sholat. Nah, yang seperti ini jamaah sekalian, dia nggak dikatakan berdosa karena orang tidur ma'fu anhu, dimaafkan. Sebagaimana hadis Nabi, rufi'a qalam ani thalas, ada 3 kelompok manusia yang Allah maafkan, yang terangkat kewajiban. Apa itu? Salah satunya an-naim hatta yastayqidha, orang tidur sampai dia bangun. Namun nanti ketika dia bangun, dia sadar dia belum sholat, Rasul katakan, falyusalliha idza dzakaraha, hendaknya dia sholat saat dia mengingat kalau dia belum sholat. Jadi jangan diem aja, jangan nunggu besok. Ya enggak sholat zuhur, mungkin di waktu zuhur aja deh. Enggak, walaupun itu waktu bukan zuhur, udah malam, tetap wajib bagi dia untuk zuhurnya. Ketika dia mengqadha yang dia lewati karena faktor tidur tadi. Atau bukan karena ketiduran, karena lupa, emang lupa, lalai. Lalainya bukan lalai disengaja juga, saking kredit ya, ada apalah. Dia baru sadar, ya Allah belum sholat asar, sekarang udah maghrib. Nah, hal ini pernah dialami oleh Rasul ketika perang Khandaq. Umar bin Khattab cerita, wahai Rasul, saya belum sholat asar, sekarang udah maghrib. Apa kata Nabi? Sama, saya juga belum. Akhirnya mereka pun berdua, dan juga sahabat Nabi yang belum sholat, melakukan sholat asar di waktu maghrib, dengan cara mendahulukan asarnya sesuai urutan, baru maghribnya. Jadi ini menunjukkan bahwa karena tidur, karena kelupaan, bukan karena malas ya, bukan karena menyengaja nggak mau sholat, maka hal itu dimaafkan dengan syarat dia ketika ingat langsung sholat. Baik jemaah sekalian, ini diantara tambahan tentang masalah mereka-mereka yang tidak sholat. Ya semoga bermanfaat, walaupun ini sudah kita peras ya, semoga ini bisa menjadi bahan diskusi kita pada malam hari ini. Ya semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan apa yang sudah kita bahas. Saya kembalikan ke moderator. Hadanallah wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya terkait dengan sholat. Mungkin di sini kita ada guru kita Pak Ustadz. Abi, saya sapa dulu. Sebentar. Ya. Itu kamera Ustadznya turun, minta tolong di. Nah, makasih. Baik. Terima kasih Bu Ida. Ya Pak Ustadz, di kajian ini ada guru kami Pak Ustadz. Mungkin saya boleh menyapa dulu dengan Ibu Budi. Selamat malam Bu Budi. Selamat malam Bu Eliza. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ibu Budi kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik.
Ibu Elisa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Budi udah sehat. Ya, namanya sudah usianya sudah banyak ya. Jadi ada aja yang dirasa. Iya, baik. Jadi nikmati aja ya Pak Ustadz ya. Ya, Bu Budi lagi kurang sehat Pak Ustadz, jadi mungkin nggak bisa on kamera. Syafakillah Bu Budi. Ini dengan Bu Eliza mungkin bisa, ini Bu Eliza atau mungkin bisa bertanya dengan Pak Ustadz. Kami beri kesempatan pertama. Silakan Bu Eliza. Bertanya, Ibu menunggu aja deh, menyimak aja ya. Ibu menyimak Baik. aja. Baik, untuk sesi tanya jawab saya dibantu oleh Wahyuni ya, Saudari Wahyuni. Silakan Wahyuni. Bismillah, baik teman-teman, barangkali ada pertanyaan setelah kita tadi mendengarkan tausiah dari Ustadz. Mau lewat chat atau open mic nih, Abi? Ya, silakan teman-teman. Oh ya, maaf Wahyuni, ternyata teman kita juga ada ngaji bareng ini di Lenteng Agung. Mungkin bisa menyapa Sure, Tommy, Obor, satu lagi siapa tadi ya? Oto. Boleh Tony, silakan. bukan Tommy. Tony, sorry Pak Ustadz. Tony. Ada Silakan. 2 orang partisipan yang raise hand. Oke, baik. Silakan. Wahyuni, silakan Wahyuni. Ya, Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum Silakan. Ustaz. Dibuka Pertanyaan kameranya, saya. Pak. Kameranya dibuka, Pak Manca. Baik. Di surat Al-Maun ayat 45 berbunyi wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang saya tanyakan makna lalai di sini maksudnya Pak Ustadz. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana kedudukan sholat berjamaah di masjid bagi kaum muslim laki-laki? Iya. Itu ya pertanyaan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Jazakallah khairan kepada Pak Manca. Ada 2 pertanyaan. Pertama tentang definisi sahun ya. Ya, sahun dia diambil dari kata saha yashu. Ya, saha bahasa Arab Bu ya, bukan saha bahasa Sunda. Nanti lain lagi artinya. Ya, itu artinya lupa atau lalai. Maka sama dengan istilah sujud sahwi, sujud gara-gara lupa atau lalai. Nah, oleh Imam Ibnu Jarir at-Tabari rahimahullah sebagai Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir, dia menyebut istilah sahun ada 4 makna, ada 4 penjelasan dari mufassir generasi awal dulu. Yang pertama yaitu orang yang muta'akhiron fis shalah hatta khuruja waqtiha, yaitu orang yang sengaja menunda-nunda sholat sampai waktunya habis. Ini yang pertama. Jadi kayak misalnya zuhur kan kalau di kita anggaplah maksimal sampai detik-detik menjelang asar. Nah, dia sampai asar selesai pun juga sengaja menunda-nunda. Baru udah dia ngomong, aduh saya belum zuhur. Ya, dia sengaja, bukannya karena lupa, bukan karena tidur, bukan. Ini termasuk sahun kayak gini. Walaupun akhirnya dia sholat juga, tapi di waktu asar sholat zuhurnya, kata Imam Nawawi tidak ada khilafiyah para ulama tentang keharaman yang dilakukan oleh orang semodel ini. Ya, karena dia telah keluar waktunya. Nah, yang kedua yaitu sahun bermakna yaitu orang yang kadang sholat, kadang tidak, bolong-bolong. Ya, kadang sholat, kadang tidak. Maka ini juga kategorinya sahun. Ya, kemudian yang ketiga orang dikatakan sahun adalah mereka yang memang benar-benar tarkus sholat, benar-benar tidak sholat. Ya, bukan hanya ngaret, bukan hanya kadang sholat kadang enggak, dia memang benar-benar enggak sholat. Ini jelas sahun. Nah, yang keempat yaitu alladzina yuraun, yaitu orang yang sholatnya pengen dilihat. Orang yang sholatnya pengen dilihat alias ria itu pun juga masuk definisi sahun. Nah, 4 definisi ini dirangkum oleh Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya. Baik, itu yang pertama definisi sahun. Yang kedua tentang sholat berjamaah, dia wajib atau enggak, khusus buat kaum laki-laki. Dalam hadis Imam An-Nasai, kemudian Imam Baihaqi, Ibnu Majah, Rasul mengatakan, man sami'an nida wa sholatuhu fi baiti fi ghairi udhrin fala sholata lahu.
Siapa yang telinganya mendengarkan azan, tetapi dia sholatnya di rumah tanpa uzur, tanpa halangan, ya misalnya kayak ya sehat, sakit enggak, safar enggak, hujan deras juga enggak, pokoknya kalem-kalem aja, normal-normal aja, dia milihnya sholatnya di rumah tanpa uzur syar'i. Ya, kata Rasulullah, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Nah, dari kalimat itu muncullah penafsiran pertama. Hasan al-Basri, Ibnu Taimiyah, Sa'id bin Musayyab, mereka mengatakan makna sholat la sholata lahu artinya tidak ada sholat baginya, yaitu sholatnya tidak sah. Nah, bagi mereka sholat berjamaah buat kaum laki-laki adalah bagian dari syarat sahnya sholat. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan makna fala sholata lahu, sholat berjamaah itu wajib, tapi dia bukan rukun dari sholat. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Dengan kata lain, ketika ada orang sholatnya sendiri, maka dia tetap sah sholatnya. Beda sama yang pertama kan bilang nggak sah tuh. Tetap sah sholatnya, tetapi orang ini meninggalkan kewajiban. Ya, dia tetap berdosa karena faktor meninggalkan kewajiban itu. Namun dia tetap dapat pahala karena sholatnya, tapi dia meninggalkan berjamaahnya itu sebuah dosanya. Ya, belum lagi ketika Rasul dalam keadaan perang khauf, perang Zaturiqa namanya, Rasul dan sahabat tetap berjamaah walaupun dalam kondisi perang. Maka perang aja yang sangat mengerikan tetap sholat berjamaah, apalagi dalam kondisi nggak sampai perang-perang begitu. Baik. Kemudian yang ketiga mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu fardu kifayah, bukan kewajiban per kepala laki-laki, tapi fardu kifayah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ya, karena bagi beliau makna fala sholata lahu artinya adalah tidak sempurna sholatnya, bukan tidak sah sholatnya, bukan pula menunjukkan kewajiban fardu ain. Ya, contoh gini, kan ada hadis berbunyi la imana liman la ahdalahu, tidak beriman orang yang tidak tepat janji. Itu bukan berarti dia kafir gara-gara nggak tepat janji, ya, gara-gara ada kalimat tidak beriman lantas kafir, tidak. Itu maksudnya adalah tidak sempurna imannya. Maka ketika disebut la sholata lahu, nggak ada sholat baginya, maknanya tidak sempurna sholatnya, bukan tidak sah atau kehilangan pahala sholatnya, bukan. Baik, itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, dan ini pendapat yang dianut oleh mayoritas ahli fikih, bahwa berjamaah ke masjid buat kaum laki-laki adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Oh, dari mana dalilnya? Dalilnya adalah dari hadis yang sangat terkenal, insya Allah Bapak Ibu sering dengar hadisnya. Ya, Nabi mengatakan, sholatul jamaah khairun min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik dibanding sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Kata mereka, kata mayoritas ulama ini tanda sholat sendiri itu masih diakui dan masih sah dan masih berpahala, cuman pahalanya 1/27 sholat berjamaah. Kalau memang sholat sendiri itu nggak sah, kalau memang sholat sendiri itu nggak berpahala, niscaya nggak mungkin Nabi menjadikannya sebagai pembanding dengan sholat berjamaah. Nah, itu alasan pihak yang mengatakan dia sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Nah, sikap kita gimana nih Bapak Ibu? Khususnya buat kaum laki-laki, sikap kita gimana nih? Sikap kita adalah supaya keluar dari perbedaan pendapat itu, ya udah sholat aja berjamaah, selesai sebenarnya. Artinya kalau kita ketemu ustadz yang mengatakan wajib, toh kita udah sholat berjamaah. Kalau kita ketemu ustadz yang mengatakan sholat berjamaah itu syaratnya sahnya sholat, toh kita pun juga udah sholat berjamaah. Kalau kita ketemu ustadz yang hanya bilang itu sholat sunnah, dihitung sebagai sunnah saja, ya kita pun juga sudah menjalankan sunnah tersebut. Itu namanya khuruj minal khilaf afdol. Keluar dari perbedaan pendapat itu lebih utama kita lakukan. Wallahu a'lam. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jawabannya bagaimana Ustadz Manca? Udah jelas? Ustadz, boleh satu lagi nggak? Satu lagi. Nambah. Singkat aja ya, Cak. Ya, boleh? Iya, boleh. Oke, Ustadz. Bagaimana dengan orang yang sholat tapi tidak mengerti apa yang dibacanya dari awal sampai akhir? Seperti Ustadz. Baik, ya, ada sebuah analogi ketika ada seorang ayah. Ya, seorang ayah memerintahkan anaknya untuk
mengambil ember di mana ember itu udah pada bolong-bolong lah ya, embernya ember bekas kotor lah, bekas sampah atau apa gitu ya. Untuk apa? Buat ngambil air pakai ember tersebut ya. Kemudian dibawalah ember itu buat ngambil air, terus untuk dipindahin ke kolam. Begitu nyampe ke kolam itu air udah habis karena emang embernya bolong. Terus begitu dia coba lagi terus gitu ya, sampai kolam nggak pernah nyampe kecuali hanya dikit saja. Lalu lama-lama si anak bilang ke bapaknya, "Pak, ini saya kayaknya sia-sia deh, Pak. Saban bawa air sampai ke kolam habis mulu kan embernya bocor, bolong." Kata bapaknya, "Iya, airnya memang kamu nggak bisa ngangkut, tapi kamu lihat bagaimana kondisi embernya sekarang, gimana? Beda nggak?" Ya beda sih, waktu awal-awal tadi sih kotor, jelek, sekarang udah bersih. Kenapa? Karena kebawa kotorannya oleh air yang dia angkut tadi dan kebuang begitu. Lalu si bapaknya bilang, itulah hikmah dari sholat, walaupun kamu nggak ngerti bacaannya, tetap kamu mendapatkan manfaatnya. Dirimu jadi bersih, hatimu bersih, pikiranmu bersih, dan di sisi Allah kita pun termasuk orang yang sudah menjalankan ibadah yang terbaik tadi sebagai zikir yang paling akbar tadi. Jadi walaupun tidak mengerti, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah, sebagaimana firman Allah, "Ma khalaqta hadza batila", tidaklah yang Allah ciptakan itu sia-sia. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Ika Sasmito. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan adalah tentang waktu terbaik sholat taubat. Sebaiknya rutin atau sesekali bebas waktunya. Dan yang kedua, diterimakah ampunan kita saat sholat taubat? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab taubah, bab tentang taubat. Nah, beliau mengatakan syarat taubat tergantung jenis kesalahannya. Kalau kesalahannya kepada Allah, ya ada hak-hak Allah yang kita langgar, maka syarat taubat ada 3. Pertama, ayukli'a minal maksiyah. Langsung kita angkat diri, angkat kaki dari maksiat tersebut. Itu syarat pertama. Syarat kedua, fayan dumulahu. Kita nyesel banget telah melakukan hal itu. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, yaitu ayyazuma alla yauda ilaiha abadan. Kita bertekad selamanya tidak mengulangi lagi. Ini syarat ketiga, bertekad selamanya tidak mengulangi lagi. Ini kalau dosa kita kepada Allah. Kemudian kalau dosa kita kepada manusia, kepada makhluk, ya kepada teman, orang tua atau siapapun, maka ini dilihat dulu. Kalau kesalahannya terkait dengan dosa mulut, seperti memfitnah, menggunjing, gibah dan semisal itu, kata Imam Nawawi, fatolaba afwa minhu, minta maaf. Kemudian istahallahu, minta dihalalkan ucapan dia yang buruk, ucapan dia yang telah adu domba, ucapan dia yang macam-macam itu, minta dihalalkan. Maksudnya minta diridhoi. Adapun jika kesalahan sama orang terkait dengan harta, ada hak-hak dia yang kita zolimi, ya kita minjem barang enggak mulangin, ya, minjem jadi milik, istilah aja itu. Nah ini nggak cukup minta maaf, maafin ya dulu motor lu gue pinjem nggak pulang-pulangin, gue istighfar. Nggak cukup istighfar, pulangin motornya. Itu hak orang yang kita ambil. Itu kalau syarat tobat kepada dosa kepada manusia. Nah bagaimana dengan sholat sunnah tobat? Sholat sunnah tobat, dalam hadis Imam Abu Daud, Rasul mengatakan siapa yang habis bikin dosa, kesalahan, lalu dia ambil wudhu sebaik-baiknya, lalu dia sholat 2 rakaat, dan dia mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya itu. Lalu kata para ulama 4 mazhab, mereka sepakat sunnahnya sholat sunnah taubat disepakati semuanya, dan kata mereka disunnahkannya dilakukan setelah kita habis bikin kesalahan. Itu sholat sunnah taubatnya. Yang habis bikin kesalahan kita sholat sunnah taubat. Tapi taubat itu sendiri nggak harus nungguin habis bikin kesalahan. Saya ulangi, taubatnya itu sendiri nggak harus nungguin habis bikin kesalahan. Kapanpun, dimanapun, jam berapapun kita bisa bertobat kepada Allah. Apa dalilnya? Hadis Sahih Muslim, ya Rasul mengatakan, Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih akthar min 70 marrah. Demi Allah, saya beristighfar dan bertobat dalam sehari lebih dari 70 kali. Padahal Nabi maksum, terlepas dari dosa. Tapi Rasul tobat sehari lebih dari 70 kali.
Artinya Rasulullah bertobat tanpa harus membuat dosa. Maka ini juga pelajaran buat kita bahwa untuk bertobat kepada Allah nggak harus nungguin abis bikin dosa dulu. Kapanpun kita bisa bertobat, tiap hari juga bisa. Itu tobatnya. Tetapi kalau sholat sunnah tobatnya lebih ditekankan, lebih disunnahkan menurut para ulama memang setelah kita habis bikin kesalahannya. Itu yang lebih utama. Allah alam bisawab. Ya. Baik, terima kasih Ustadz jawabannya. Teman-teman, barangkali masih ada yang mau bertanya? Mungkin silakan Bu Wai. Eliza atau Bu Budi. Ya, Boleh Sebentar, bertanya. sebentar Ida, mungkin kita persilakan Ibu guru kita dulu kalau mau bertanya, Bu Eliza. Ibu menyimak aja dulu deh. Enak dengerinnya pertanyaan. Baik, silakan Ida. Oke. Bisa langsung, Wai? iya boleh. Oke. Terima kasih. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Kenapa kadang atau mungkin sering kali sholat kita itu apa ya, hampa gitu loh. Itu sebabnya kenapa ya Ustadz? Kemudian kalau saya menyimak penjelasan Ustadz tadi berarti pada saat kita tidak melakukan, misalnya gini, kadang-kadang kita ini saya nggak sedang tidak melakukan apa-apa, terus saya ngapain ya? Apakah sholat taubat itu merupakan salah satunya seperti itu Ustadz? Iya. Kemudian bagaimana sih kok untuk mencapai kekhusyuan dalam sholat? Walaupun kita sudah tahu maknanya gitu, tapi kok sulit sekali, Ustaz. Terima kasih. Ya, jazakallah khairan. Ini butuh materi khusus sebenarnya ini tentang masalah kenapa ya kita sholat masih merasa hampa segala macam. Dalam pembahasan tentang tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, memang ada kondisi di mana hati dan jiwa manusia itu nampak resisten dengan kebaikan. Ya, tapi dia akan welcome dengan keburukan. Nah, di situ ada penyakit. Sehingga kalau ada yang ngerasa, kok saya kayaknya kalau sholat itu kering ya. Jangankan sholat, denger azan aja itu udah mulai beban. Ya Allah, kok udah asar lagi, perasaan zuhur baru tadi. Ya iyalah, zuhur baru tadi, dia zuhur jam 3, ya setelah itu kan asar udah. Apalagi, ada orang yang ketika sedekah itu kayak terpaksa banget. Itu pun juga gara-gara ada yang nyindir, entah istrinya nyindir, baru dia ngeluarin dompetnya. Atau ada juga orang pergi haji atau umroh, dia pun melakukan gara-gara apa? Ya gara-gara daftar negara yang udah pernah dia kunjungi, Eropa, Amerika udah, tinggal Saudi doang yang belum nih. Jadi kering banget ibadah kayak gitu. Di antara salah satu sebabnya adalah karena bisa jadi, mohon maaf, hati kita udah koswah, udah keras, udah ditutupi oleh banyak maksiat yang tanpa kita sadari. Bapak Ibu, maksiat itu nggak terbatas pada mabok, bunuh, judi, segala macam. Itu tidak selalu begitu. Ya, seperti misalnya seseorang ya suuzon kepada sesama muslim aja itu udah maksiat. Ya, arogan kepada takdir Allah itu juga udah maksiat. Contoh kayak pandemi ini. Kenapa sih harus ada pandemi? Saya baru buka warung online Maret 2020, modalnya gede, totonya lockdown, bangkrut. Allah nggak adil. Dia nggak ngerasa itu maksiat loh. Walaupun mungkin baru sekedar ngegerendengan doang di mulut, nggak sampai nyaci maki takdir, tapi perasaan-perasaan seperti itu juga udah maksiat. Nah, yang seperti ini yang barangkali sedikit dan kita nggak sadari, ternyata itulah yang paling dominan di hati kita, yang itulah yang kemudian membuat terjadi defend ketika kita ibadah. Ya nggak menikmati, berat, dan seterusnya. Mohon maaf Bapak Ibu, yang namanya musibah bagi seorang muslim itu bukan hanya musibah harta, kehilangan, musibah nyawa, kematian, tapi juga ada musibah ruhani. Apa itu? Ketika seorang muslim gagal menikmati ibadah. Ketika seorang muslim tidak bisa menikmati manisnya sholat, manisnya baca Quran, manisnya iman, maka itu musibah. Sebagaimana seorang muslim nggak peka sama dosa, itu juga musibah. Nggak peka kalau gunjingin orang tuh dosa loh. Nggak peka kalau, mohon maaf buat bapak-bapak ya, mata melihat ABG joget di TikTok itu dosa loh, karena itu bukan hak kita, itu aurat perempuan. Ya, oleh karena itu, ketika kita tidak merasakan dua hal ini, kenikmatan ibadah dan kepekaan terhadap dosa, maka hakikatnya dia telah mengalami musibah tanpa dia sadari.
Walam bisawab. Kemudian selanjutnya tentang masalah apa tadi, khusyuk ya. Masalah khusyuk ini PR kita bersama sebenarnya ya. Karena jangankan kita, Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau bercerita, ini la ujahizu jaishi wa ana fi shalah. Ketika saya sholat, saya kepikiran dengan baris berbaris pasukan saya. Ini hadis Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari. Selevel Umar bin Khattab ketika sholat, kepikiran masalah baris berbaris pasukan. Nah, apakah Rasul pernah mengalami? Pernah. Dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal, dalam kitab musnadnya, Rasul bercerita, ya ini dzakartu wa ana fi shalah. Saya teringat, padahal saya lagi sholat. Lagi sholat Nabi teringatnya. Apa yang Nabi ingat? Tibron fi baiti. Ya, saya ingat dengan sebongkah emas ada di rumah saya. Wa karihtu hattal masa. Dan saya nggak suka kalau itu emas ada di rumah saya sampai sore hari, sampai malam hari. Fa'umirtu bikismatihi. Maka aku pun memerintahkan kepada istriku, tolong ini emas dibagi-bagiin, disedekahin. Nah, Rasul lagi sholat kepikiran sama emas di rumah. Ini level Rasul, level Umar. Saya cerita kayak gini bukan berarti pembenaran. Oh boleh loh nggak khusyuk, Nabi aja ngalamin. Bukan gitu maksudnya. Maksud saya adalah betapa memang khusyuk itu sesuatu yang perlu dimujahadahkan, dieksersiskan lagi, coba lagi. Mulai dari kita belajar memahami maknanya, mulai dari tempat yang kondusif untuk sholat, yang rapi, yang bersih, nggak berbau, yang wangi, yang syahdu, yang tenang, yang nggak berisik. Belum lagi kita tambah tadi dengan memahami bacaannya, dan jangan lupa khusyuk itu anugerah. Oleh karena itu kita minta kepada Allah supaya kita bisa khusyuk, bukan semata-mata kita usahakan, tapi kita minta kepada Allah supaya kita khusyuk. Wallahualam bishawab. Why masih di mute, Why? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Hal khusyuk dalam sholat ini bisa satu pembahasan tersendiri nih, Ustaz. Apakah kita masih punya waktu, Bi? Masih? Ada bisa untuk pertanyaan lagi? Masih, silakan. Pak Indra mungkin mau nanya tadi, Pak Indra. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin masih masalah puru atau apa ya, saya bertanya tentang sholat. Masih ada beberapa saudara muslim kita gitu, dia nggak mau sholat di masjid karena di masjid itu, di kawasan masjid itu ada makam gitu, makam wakif dari masjid tersebut. Nah ini sebenarnya pendapat para ulama itu seperti apa ya? Karena kan kultur di masyarakat kita itu, terutama Betawi ya, di Betawi banyak masjid-masjid itu ada makam-makam keluarga muakif. Gitu. Nah ini gimana Ustaz? Kemudian itu yang pertama, yang kedua ini Ustaz, bagaimana memberi pemahaman kepada saudara kita ya yang tidak ingin ke masjid berjamaah dikarenakan imamnya itu secara kaidah tajwid pembacaan Al-Fatihahnya itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga dalam dirinya itu selalu ada keraguan gitu aja, kayak jadi nggak tenang ini sholatnya, bagaimana nih sholat saya sebagai makmum, imamnya seperti itu kan. Ini bagaimana kita memberi pemahaman kepada saudara kita ini bahwa itu tidak membatalkan sholat kita sebagai makmum. Iya. Itu aja kali Ustaz ya. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, memang sebagian masjid, apalagi di lingkungan Betawi atau beberapa lingkungan pesantren di Pulau Jawa itu ada kuburannya. Tapi ini perlu kita rinci dulu. Letak masjidnya dengan letak kuburannya seperti apa. Kalau letaknya itu kuburan persis di hadapan kiblatnya dan tanpa ada pembatas, ya tanpa ada pembatas, maka hal itu memang terlarang. Tapi kalau sudah ada pembatas, dinding, tembok, di mana kuburnya sudah di luar area dinding tersebut, maka itu nggak ada masalah.
Baik, saya akan bacakan di sini fatwa ya beberapa para ulama, misalnya dalam kitab Al-Mustadrak Al-Majmu' Al-Fatawa. Wa dzakara Al-Amidi wa ghairuh annahu la tajuz as-shalah fihi. Al-Amidi dan yang lainnya mengatakan tidak boleh sholat di masjid yang di dalamnya ya bagian kiblatnya ada kubur. Hatta yakun bainal haid wa bainal maqbarah ha'il akhar. Kecuali kalau antara kuburan dan dinding kiblatnya itu sudah ada dinding dan arah kiblatnya sudah ada dinding. Jadi kalau masjid tersebut sudah ada dinding, kemudian kuburannya di luar dinding tersebut, itu nggak ada masalah. Ya, dia nggak termasuk kategori yang terlarang. Wa dzakara ba'dhum hadza mansus Ahmad. Ya, para ulama mengatakan ini pun disebut atau difatwakan oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwa sholat di masjid yang ada kuburnya jika kuburnya udah terpisah, udah di luar area dinding masjid, area misal apa dinding pagar atau apa, apalagi udah ke pagar ya, itu lebih boleh lagi, nggak ada masalah. Yang nggak boleh adalah ketika kubur itu ada di dalam masjidnya, entah di tengah-tengahnya, entah di bagian mihrab, ya di bagian mihrab itu, maka itu yang termasuk terlarang. Antara yang mengatakan makruh, ada yang bilang haram hingga sampai tidak sah. Tetapi jika itu kubur sudah di luar area tersebut, sudah ada pembatas dindingnya, maka tidak ada masalah menurut umumnya para ulama, karena itu nggak termasuk yang dimaksud dalam larangan di hadis. La taja'alu ya makobir masajid, ya jangan engkau jadikan kubur-kuburan ya pekuburan seperti masjid. Jadi kuburan dulu baru dibikin masjid. Yang udah ada kebanyakan itu bukan kuburan dulu baru masjid. Kebanyakan tokoh-tokoh para ustadz kiai itu adalah mereka punya masjid duluan, kuburnya belakangan. Ketika mereka meninggal baru mereka dikubur di daerah pinggir-pinggir masjidnya. Sementara yang di hadis disebutkan adalah jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Berarti kuburan dulu baru masjidnya, itu yang di hadis. Sementara yang di realita di masyarakat kita kebanyakan adalah masjidnya dulu. Si kiai bikin masjid, bikin pesantren, begitu dia wafat maka dikubur nggak jauh-jauh di situ juga, yaitu di samping masjidnya biasanya. Nah, hal ini berbeda maksud dengan hadis tersebut, sehingga harusnya tidak masalah. Silakan dia sholat di situ. Toh kuburannya juga nggak di dalam tapi di luar. Yang dilarang adalah jika kuburnya itu masih di dalam area tembok masjid tersebut. Baik, itu yang pertama. Tadi yang kedua apa ya? Masalah ini Ustaz, imam yang fotonya nggak bagus, dia nggak sok gitu dengan bacanya, gimana kita menjelaskan? Baik. Bapak Ibu sekalian, dalam membaca Al-Quran, kesalahan itu ada dua model ya. Ada lahnul jalli, ada lahnul khafi. Apa lahnul jalli? Itu kesalahan yang sangat fatal, yang nyata, yang membuat berubahnya arti. Dan kalau ini terjadi di Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Ya, tapi kalau ini terjadi di surat bukan Al-Fatihah, ya misal habis Al-Fatihah dia baca An-Nas misalnya, anggaplah salah panjang pendek, maka yang seperti ini tidak membatalkan sholat kalau kesalahannya di luar Al-Fatihah. Karena sholat nggak baca Al-Fatihah aja tetap sah kan? Ya, ini udah baca tapi dia salah. Nah, kalau kesalahannya di Al-Fatihah, seperti misalnya yang panjang jadi pendek, atau yang domah dia baca jadi fathah sehingga berubah makna, ya, atau misalnya iyyaka na'budu tasdidnya nggak pakai menjadi iyyaka na'budu, nggak ada tekanan, nggak ada syiddah, sehingga artinya pun berubah, bukan hanya kepada engkau kami menyembah tapi kepada matahari kami menyembah. Ini kan bisa berubah makna tuh. Nah, kalau kesalahannya sudah sefatal itu, maka si imam ini sholatnya batal. Ya, kecuali si imam ini sudah belajar, sudah berusaha belajar, tapi ternyata memang mohon maaf ada keterbatasan dari sisi lisan, lidah. Orang tertentu ada yang cadel misalnya, sehingga beberapa huruf hijaiyah dia penyebutannya pun tidak sesempurna orang yang tidak cadel. Yang kayak begini dia ada uzur ya, ma'fu anhu. Tapi buat mereka-mereka yang tidak ada uzur, tapi mereka nggak mau belajar juga, jadi kesalahan yang memang mereka sengaja karena mereka ngerasa udah bisa,
Akhirnya nggak peduli tuh panjang pendek merubah arti sehingga fatal lah kesalahannya. Ini tidak sah. Sehingga wajar jika sebagian orang jamaah itu nggak ada yang mau sholatnya di situ karena khawatir berdampak pada sholat mereka pun juga ikut-ikutan tidak batal tidak sah gitu. Baik. Namun bagaimana jalan tengahnya nih? Jalan tengahnya kalau kita ngalamin kasus kayak gitu, imamnya nggak beres nih. Maka jalan tengahnya ada, yaitu kalau seandainya sholat-sholat sirri ya, seperti zuhur atau asar, ya kita bisa sholat di situ supaya tetap bisa silaturahim dengan orang-orang di situ. Karena khawatir fitnahnya besar, rumah kita dekat situ tapi nggak pernah ke masjid situ, pasti jadi bahan omongan. Ya nanti begitu sholat jahriyah, ya memang sangat mengandalkan suara si imam, mungkin kita bisa memilih di tempat yang lain gitu. Jadi dengan demikian di satu sisi sholat kita tetap terjaga, sisi lain secara sosial kita tetap bisa berhubungan dengan masjid tersebut. Ya mungkin yang lebih tanda petik lebih ekstrim lagi adalah ya kita agak-agak sedikit bukan protes sih istilahnya, ngasih masukan lah ya ke DKM atau gimana supaya ada rotasi imam supaya dapat imam-imam yang lebih baik ya, imam-imam muda dan seterusnya yang membuat jamaah lain pun juga bisa lebih syahdu, lebih nikmat sholatnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sorry, aku ambil alih dulu. Ini di tempat kami ada yang lagi ngaji bareng di Lenteng Agung nih. Mungkin dia mau bertanya. Silakan Obor, kalau mau bertanya Obor. Udah nih. Udah belum? Silakan Obor, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga buat Bu Guru sama teman-teman semua. Mau nanya gini Ustadz. Tentang sholat qodho Ustadz. Jadi umpamanya tadi sholat qodho sepertinya bersyarat gitu untuk orang-orang yang yang tertidur, untuk orang-orang yang lupa. Sekarang bagaimana kalau sholat qodho itu untuk orang-orang yang baru tobat gitu Ustaz? Umpamanya dia melewati sholat sekian panjang, setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 10 tahun. Kemudian ada satu kejadian, satu peristiwa membuat dia sadar, dia ingin sholat. Nah, bagaimana sholat-sholat dia yang tertinggal sebelumnya? Sementara kita tahu kalau puasa tertinggal diganti. Gitu. Tapi sementara kedudukan sholat ini kan ada sholat qodho. Kalau sholat qodho yang ditinggalnya karena kelalaian, bukan karena kesengajaan, itu bagaimana Ustaz? Kan kasihan Ustaz kalau orang-orang baru tobat sekarang, udah umur 50 tahun baru tobat, terus qodho dia 30 tahun Ustaz. Nah, itu dulu satu Ustaz. Gimana sholat qodhonya sepanjang itu? Terus bisa nggak dia melaksanakan sholat qodho itu Ustaz? Udah insaf ya, boleh udah insaf ya. Iya. Gua rasa banyak teman-teman yang belum insaf. Gua banget. Semoga ikut kajian ini jadi insaf ya Obor ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, untuk sholat-sholat yang udah lama banget kita nggak lakukan, anggaplah zaman-zaman ABG, ya umur-umur SMP, misalnya SMA, lagi nakal-nakalnya, baru ngeh sama sholat di usia pernikahan. Malah ada yang lebih parah lagi, baru ngeh sama sholat di usia 50-an misalnya. Berarti dia nggak sholat belasan tahun hingga puluhan tahun. Sementara setahun aja nggak sholat, berarti 5 kali 365 hari, itu udah 1.600-an lebih sholat. Dikali 20 tahun, waduh gimana ngitungnya kan gitu. Nah, ini gimana secara fikih? Ada 2 pendapat Bapak Ibu tentang masalah itu. Pertama, pendapat 4 mazhab. Ya, mereka berkata bahwa untuk orang kasus kayak gini, tetap qodho tapi semampunya, sekuat dia menghitung, sekuat dia mengira-ngira. Kan nggak bisa dihitung lagi kan itu, maka sekuatnya dia aja gimana. Ya, apa alasannya, apa dalilnya? Yaitu dengan dalil kias. Kias artinya analogi, mirip dengan analogi. Jadi jika yang lalai, jika yang ketiduran saja wajib qodho, maka apalagi yang malas, maka dia lebih layak lagi untuk mengqodhonya. Itu namanya kias. Kias aula istilahnya. Nah, gimana caranya? Ya udah, dia sebanyak-banyaknya sholat, semampu dia, sebisanya dia. Dalam kondisi kayak begitu, dia tidak dianjurkan sholat sunnah, karena saat itu lebih utama bagi dia menambal yang wajib itu qodho tadi. Baik, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah
pendapat Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnu Hazm, lalu Imam Ibnu Qayyim, termasuk juga para ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Qaradawi, kata mereka, untuk kasus yang seperti itu, yang sudah memang sangat sulit untuk menghitungnya dan mengkodoknya, maka bagi orang kayak begini dianjurkan untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak amal soleh, dan banyak-banyak sholat sunnah. Dalilnya dari mana untuk kelompok kedua? Dalilnya adalah dari hadis Imam Abu Daud, hadis Qudsi, ya Allah bertanya kepada hambanya yang sholat wajibnya kurang, ya Allah berkata kepada malaikat, lihat kepada hambaku itu sholat sunnahnya, karena sholat sunnah bisa menyempurnakan sholat wajibnya. Nah, dari situlah dalil pihak yang kedua bahwa sholat sunnah itu sebanyak-banyak yang kita lakukan bisa menutupi, menambal kekurangan di sholat wajib. Walaupun sekali lagi penafsiran ini juga terjadi perbedaan ya. Ada yang mengatakan maksud sholat sunnah menambal itu bukan pada kuantitas, tapi kualitas sholat wajib. Mungkin kurang khusyuknya, kurang apanya, itu ketutup oleh sholat sunnah. Tapi kalau kuantitas berdiri sendiri sholatnya, gak mungkin yang wajib bisa diganti sama yang sunnah. Wajib hanya bisa diganti dengan yang wajib. Ini ada beda pendapat dalam memahami hadis Qudsi tadi. Tapi yang jelas pendapat yang kedua ini memang dianggap oleh banyak ulama zaman sekarang ini pendapat yang paling pas bagi mereka-mereka yang memang sudah tadi yang Bapak cerita, yang umurnya sudah luar biasa gitu, kayaknya sulit untuk menambal kekurangan sampai ribuan sholat itu. Maka lebih baik buat dia adalah banyak-banyak bertobat tadi, banyak-banyak berbuat baik, banyakin sholat sunnahnya, dan jelas menyesali masa-masa lalunya yang seperti itu. Walau disuap, ya. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan. Abi, ini pertanyaan terakhir atau masih ada dibuka lagi, Bi? Untuk yang tanya? Boleh. Pertanyaan terakhir ya. Terakhir ya. Baik. Ini pertanyaan Abi, terakhir dari Tadi raise hand. Siapa? Siapa dah? Raise hand, ya tadi. Oke, yang di chat room dulu ya. Iya, di chat aja dulu. Di chat dulu ya. Ini dari pertanyaan dari Eko Budianto. Saya sering dapat kiriman tentang sholat dengan cara tertentu yang dilakukan pada Jumat terakhir di bulan Ramadan untuk menggantikan sholat yang selama ini kita lakukan yang kurang pas. Mohon penjelasannya. Iya, itu pernah saya bahas beberapa kali di artikel ya. Sebenarnya itu tidak memiliki dasar ya secara sunnah dan secara fikih di kitab-kitab fikih para ulama. Itu ada di dalam kitab tasawuf, ya, di dalam buku-buku tasawuf, buku-buku tentang pensucian jiwa lah begitu. Tapi secara yuridis ya, hukum Islamnya, aktivitas sholat di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan sebagai penebus, sebagai sholat kafarat, itu para ulama fikih mengatakan itu tidak ada dasarnya. Bahkan ada yang mengatakan itu dusta atau bohong atas nama syariat. Sebenarnya tidak ada. Itu penelitian dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama mazhab Syafi'i yang hidup kurang lebih abad ke-10 Hijriah. Ya, dia mengatakan dalil yang seperti itu tidak ada yang kuat di dalam Islam, bahkan kata beliau riwayatnya atau sanadnya palsu, sehingga dia tidak bisa dijadikan hujjah. Karena yang namanya ibadah apalagi sholat, sebagusnya kita menggunakan dalil-dalil yang kuat, yang sahih, supaya kita lebih aman dan tenang ketika menjalankannya. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih Ustadz. Masih ada kesempatan untuk Yayu, Bi? Gimana, Bi? Ya, silakan Yayu, monggo silakan. Boleh. Yayu langsung tanya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gini, mungkin ada beberapa teman yang melakukan perjalanan dengan dengan pesawat ke melewati waktu yang berbeda seperti itu. Jadi contohnya mungkin pernah dalam ada perjalanan ke Australia itu kita kan itu butuh waktu 7 jam dan mulai berangkat itu sekitar pukul 12 malam. Kemudian nggak berapa lama penerbangan itu mungkin berjalan 3 jam, tiba-tiba sampai sana tuh sudah, bukan saya, ketika kita
penerbangan 3 jam itu nggak berapa lama kemudian itu langsung jam 7 pagi gitu. Jadi kayak kita kehilangan waktu subuh karena kan perbedaan waktunya 3 jam seperti itu. Itu padahal pada saat itu kita nggak tidur mungkin karena lagi kondisi juga nggak tidur, cuman tiba-tiba kok suasana terang benderang seperti itu. Sementara kan kalau yang di kode itu tadi yang karena memang tertidur ya seperti itu sehingga terlewatkan waktu. Tapi ini nggak tertidur, kita nggak tahu kalau itu kejadian seperti itu. Kemudian di sana terang benderang dan sudah jam 7 pagi seperti itu. Gimana kita mengerjakan sholatnya? Apakah masuk yang kategori kode atau lalai seperti itu, Ustadz? Terima kasih. Ya, itu bukan lalai Bu ya, karena kita dalam keadaan tidak tidur, tidak dalam keadaan sengaja meninggalkan ya. Yang jelas sholat itu di waktu yang real time. Jadi walaupun kita berangkat jam 12 secara teori di Indonesia harusnya kan masih jam 3 malam ya, belum subuh gitu. Ternyata 3 jam setelah jam 12 ternyata udah jam 7 pagi di sana. Maka saat itu karena kita udah di sana dan kita belum sholat subuh, maka lakukanlah sholat subuh di situ. Dalilnya dari mana? Dalilnya dari hadis Imam Bukhari ketika Rasul dan para sahabat perang Khandaq. Ketika perang Khandaq, ya namanya orang perang kan kredit ya, sibuk segala macam, maka peganglah begitu repot. Kemudian Umar bin Khattab cerita, wahai Rasul, saya belum sholat asar, padahal ini udah maghrib. Nah jawaban Nabi, saya juga belum sholat asar. Ternyata sama-sama belum sholat asar. Akhirnya mereka pun berdua sholat ya dengan mendahulukan asarnya, ya kemudian maghribnya, ya seperti yang saya sempat sampaikan sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau kita menyadari bahwa kita telah meninggalkan atau melewati waktu sholat, maka falyusalliha idza dzakaraha tadi. Maka hendaknya dia lakukan ketika dia sadar bahwa kita telah melalui waktu sholat secara real time di Australia. Nah, kayak begitu. Ya. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan dan insya Allah teman-teman yang bertanya jelas atas jawaban dari Ustadz. Untuk selanjutnya kita langsung kuis ya, Bi? Silakan. Ya, baik. Teman-teman dan Ibu Elisa serta Ibu Budi, saatnya sekarang kita memasuki acara kuis. Panitia punya tiga hadiah nih untuk 3 pertanyaan. 2 pertanyaan sih sebetulnya. Yang pertama itu adalah pertanyaan terbaik yang tadi telah teman-teman ajukan pertanyaan kepada Ustadz. Nah, untuk yang pertama, ini menurut Ustadz, dari pertanyaan teman-teman tadi, mana nih kira-kira yang terbaik? Waduh, semuanya bagus. Semuanya bagus gitu. Jadi, aduh berat juga nih milih yang mana. Salah satu, Ustaz. Saya pilih yang nanya tentang kodok tadi itu. Karena itu pertanyaan ya Pak Sure ya. Pak Sure. Pak Sure. Tahu setuju itu bagus. Ya, karena itu pertanyaan yang buat orang lain sadar. Tapi itu Pak Ustadz, itu pertanyaannya gabungan itu. Mereka kan lagi ngaji bareng tuh di Lenteng Agung. Nanti hadiahnya dibagi rata gitu. ya. Hadiahnya dikali 5. Hadiahnya kali 5. Baik, pertanyaan terbaik jatuh pada pertanyaan obor tadi mengenai sholat qadha untuk orang-orang yang baru taubat, yang tersadar dan baru bertaubat. Baik. Pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan pertama ya. Mudah-mudahan tadi teman-teman Ibu Elisa atau Ibu Budi menyimak dengan baik apa yang sudah disampaikan, tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Ini ada pertanyaan. Yang pertama adalah kapan sholat diwajibkan untuk umat muslim? Jawabannya bisa di chat ya.
Moderator nggak boleh jawab ya, MC. MC nggak boleh jawab ya. Kapan sholat diwajibkan untuk umat muslim? Balik. MC boleh jawab nggak moderator? Boleh ya. Sampai lagi. Oni sudah menjawab. Iya. Ini jawaban pertama yang tepat dan benar dari Oni pada waktu ini Isra Mi'raj maksudnya ya On? Iya. Tapi chatnya Ya, Isra dia Mi'raj. salah Dibetulkan ya? Tulisnya buru-buru. Ya, oke, dibetulkan. Baik. Baik, selamat untuk Oni. Makasih. Pertanyaannya sebenarnya masih umum itu. Habis Kenapa? sholat, habis azan juga wajib. Itu jawaban Anda bisa habis Pertama azan. maksudnya sholat kapan Pertama sholat kali. diwajibkan? Pertama kali ya maksud salah ya. Kurang tadi pertanyaannya. Kalinya Tapi- pertama kali kurang. Tapi sebenarnya teman, oh ini benar nih, Irwan dibilangnya saat azan. Ini mohon maaf nih, penanggung jawab kuisnya salah, kurang pertanyaannya. Tapi teman-teman menangkap ya. Ya, menangkap. Baik, pertanyaan kedua. Tadi mana ya? Sebutkan 2 sholat sunnah yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Ada yang ingat nggak? Pada saat safar ya, Ya, sholat 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. oke. Di chat, Mansa, di chat. Chat. Yang benar yang di chat ya. Sudah masuk, Wai? Wah, udah masuk Wai. Dari Paling siapa nih? atas. Pertama nih, paling atas itu Oh, ini Sunat udah dapat subuh ya. dan witir. Oh, ini lagi. Ganti. Enggak, ganti ya. Kalau udah dapat diganti. nggak boleh. Boleh nih Budi Lestari, witir dan sholat sebelum subuh. Oke. Oke, tepat. Selamat Budi. Hadiah Jauh dari ditunggu Bangka ya. itu, dari Bangka Belitung itu. Nanti panitia menghubungi lewat WA. Gimana Bi, hadiahnya dikirim langsung? Ya, nanti bisa hubungi Ya. panitia aja. Baik. Cara selanjutnya Bi. Baik, terima kasih Wah yang sudah Sama-sama. bantu kuis dan pertanyaan. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas ceramahnya. Banyak sekali ilmu dan manfaat yang kita peroleh dari ceramah pada malam hari ini. Luar biasa, baik sekali. Untuk berikutnya mohon Pak Ustadz bisa bimbing kami untuk berdoa untuk keselamatan kita, kesehatan kita dan keluarga, khususnya teman-teman yang sudah istiqomah ikut kajian pada malam hari ini. Silakan Pak Tadel, Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu, tadi kita awali pertemuan kita dengan tilawah, dengan kebaikan. Mari kita tutup dengan kebaikan lagi. Kita bermunajat pada Allah malam hari ini. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amitna 'alal Islam, Allahumma ahyina 'alal Islam. Allahumma amitna 'alal Qur'an, Allahumma ahyina 'alal Qur'an. Allahumma amitna 'ala sunnah, Allahumma ahyina 'ala sunnah ya rabbal alamin. Allahumma adfa'anna al-bala wal riba wal zina wal mihan wal fitan wal fahsya wal munkar
ما ظهر منها وما بطن في بلادنا إندونيسيا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة هي القهار يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Ustadz untuk doanya buat kita semua di sini. Sebelum kajian ini ditutup, ada beberapa informasi yang bisa boleh saya sampaikan. Yang pertama adalah MTA 2889 pada beberapa waktu yang lalu di bulan September 2021 sudah melakukan kegiatan barbecue, belajar bersama, belajar Al-Quran bersama yang dikoordinator oleh Bapak Manca ya. Itu ada beberapa kelompok barbecue 1, 2, 3, dan 4. Berikutnya adalah kegiatan tilawah bersama, insya Allah nanti kedepannya akan kita laksanakan setelah program barbecue berjalan dengan baik. Berikutnya adalah yang ketiga adalah pengurus MTA 2889 kembali mengajak untuk para jemaah MTA yang khususnya yang hadir pada hari ini dan mungkin bisa mengajak teman-teman yang lain untuk dapat ikut di kajian bulanan bulan Oktober 2021 nantinya dengan tema yang cukup menarik kembali. Ini juga terkait dengan sholat, mungkin ini bisa lebih dalam lagi ya Pak Ustadz ya. Mungkin nanti kita bisa undang kembali Pak Ustadz. Baik, dan tidak lupa kembali kita ingatkan bahwa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ada senantiasa menjaga iman, menjaga imun, dan selalu menggunakan masker dan menghindari kerumunan. Baik, Ida gimana? Ada satu yang belum sampaikan tentang itu dana. Oke, baik ya. Berikutnya adalah saldo rekening MTA posisi hari ini sebesar Rp7.346.707. Terima kasih buat kepada teman-teman yang sudah memberikan sebagian infaknya kepada kepengurusan MTA 288. Semoga selalu mendapat keberkahan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kajian bulanan. Baik, silakan Pak Ustadz. Untuk Pak Ustadz, kegiatan Pak Manca. Ya, untuk kegiatan barbecue, insya Allah akan dibuka kelas untuk keluarga alumni 2889, entah itu anak, istri atau ibu, orang tua ya. Untuk kelas yang benar-benar buta huruf Al-Quran. Jadi sama sekali belum kenal Al-Quran. Kita buat satu kelas lagi. Jadi nanti kalau ada yang berminat, silakan saja menghubungi saya. Terima kasih dari tambahannya. Ya, baik, terima kasih Pak Manca. Ini penggiat kami, Pak Ustadz. Jadi insya Allah nanti kita koordinasikan ya Pak Manca ya dengan pengurus yang lain. Bagaimana baiknya nanti mekanismenya. Baik, demikian kajian bulanan MTA 2889 malam ini. Semoga memberikan manfaat dan berkah buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Pak Ustadz. Terima kasih buat para jemaah MTA 2889. Terima kasih buat Saudara Bahrun, Saudara Wai, Saudara Ida, Wika, dan seluruh pengurus MTA 2889. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu pantun penutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tak pernah pilih kasih dan tak pernah pilih sayang. Terima kasih sahabat kajian MTA 2889. Sampai jumpa di kajian bulanan berikutnya yang akan tayang pada bulan berikutnya. Mari sama-sama kita baca doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, saya pamit dulu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Farid. Dan mohon menghubungi ya Oni Budi Lestari, Obor alamatnya. Bu Elisa, ya. Bu Elisa kita ramah tamah dulu Bu Elisa, Bu Budi.